Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loke Indahlia dari kelas B dengan NPM 2317051097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempelajari materi mengenai teori komputasi bahasa dan otomata. Nah, rencananya saya akan mencari dari beberapa referensi, seperti dari internet atau dari Google, dari AI, dari Vclass, dari YouTube, maupun dari PPT yang dibagikan oleh Pak Febi sebelumnya. Nah, dari beberapa referensi itu nantinya akan saya tarik satu kesimpulan mengenai teori komputasi bahasa dan otomatanya. Jadi di sini dari PPT yang dibagikan oleh Pak Febi sendiri, teori otomata itu merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata. Jadi otomata ini adalah mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Apa itu bahasa formal? Bahasa formal adalah bahasa yang diterima oleh mesin atau dapat dibaca oleh mesin. Teori otomata dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Nah, kalau dari AI sendiri, ini kurang lebih sama pengertiannya. Jadi, teori bahasa dan otomata itu adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari tentang model matematis dari bahasa formal. Bidang ini sangat penting dalam teori komputasi, desain compiler, dan pemrosesan bahasa alami. Nah, bahasa formal itu tadi merupakan sekumpulan string atau urutan simbol yang dibentuk dari alfabet tertentu sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Nah, bahasa formal itu digunakan buat memodelkan sintaks dari bahasa pemrograman dan struktur lain yang bisa dikenali oleh mesin. Nah, mungkin kita juga bisa cari pengertian dari Google kalau misalkan belum yakin dengan hasil dari AI. Nah, mungkin kita bisa lihat di website Wikipedia. Nah, menurut Wikipedia, teori bahasa adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak. Nah, sama ya. Dan berkaitan erat dengan bahasa formal. Lagi-lagi sama. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar ini adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Kalau dari 3 referensi ini yang bisa saya tangkap mengenai pengertian dari teori otomata ini, dia tuh kayak berisi aturan-aturan penulisan dari bahasa formal atau bahasa pemrograman atau bahasa yang dapat diterima oleh mesin gitu. Sama halnya kayak di dunia nyata gitu, di dunia kehidupan sehari-hari di bahasa Indonesia itu sendiri punya yang namanya EYD dan juga PUEBI. Nah, berarti teori otomata ini kurang lebih sama kayak EYD dan PUEBI itu, berisi aturan-aturan penulisan gitu. Kalau EYD dan PUEBI kan aturan penulisan bahasa Indonesia. Kalau teori otomata aturan penulisan eh, dari bahasa formal gitu atau bahasa yang dapat diterima oleh mesin tadi. Kemudian jenis-jenis dari otomata itu ada combinational logic, finite state machine, push down automaton dan juga Turing machine. Nah, di sini ada juga nih dari AI-nya. Jadi ada DFA. DFA ini mesin sederhana yang memiliki jumlah keadaan yang terbatas dan dapat menentukan apakah sebuah string diterima oleh bahasa dengan mengikuti satu jalur yang pasti. Kalau kemudian ada NFA, NFA ini mirip DFA tetapi dapat memiliki beberapa pilihan keadaan berikutnya untuk setiap input. Jadi DFA dan NFA ini sama-sama dia mengikuti satu jalur yang pasti, cuma bedanya adalah kalau di FE dia memiliki jumlah keadaan yang terbatas. Kalau kalau NFE dia memiliki beberapa pilihan untuk setiap inputnya. Selanjutnya ada PDA atau push down automaton. Dia merupakan otomata yang menggunakan stack.
untuk menyimpan informasi. Stack itu apa? Stack itu adalah tumbukan. Dan dia bisa mengenali bahasa yang lebih kompleks seperti bahasa kontekstual. Kemudian yang keempat ada Turing Machine. Turing Machine ini model paling kuat yang bisa memodelkan segala jenis komputasi yang dapat dilakukan oleh komputer modern. Kemudian di sini ada otomata terdiri dari sejumlah state, keadaan dan kedudukan dan transisi antara state tersebut. Jadi key 0 ini disebut sebagai start state gitu. Jadi awal mulanya. Kenapa ini bisa disebut sebagai start? Kita bisa lihat nih dari panah ini. Ini menandakan bahwa ini yang pertama kali mulai gitu. Terus untuk final state atau finishnya itu ada di key 3 dan key 4. Yang menandakannya adalah lingkaran 2 ini, lingkaran double ini ya. Itu menandakan bahwa dia merupakan final state. Kalau A, D, terus U ini merupakan sigmanya. Apa ya namanya ya? Merupakan transisi dari step ini. Mungkin kita bisa cari contoh soal ya. Contoh otomata. Nih, kita coba dari sini. Kita coba buka bab 1 terlebih dahulu mungkin. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, di sini suatu string dikatakan diterima apabila mencapai state akhir atau lingkaran ganda untuk kasus nah ini. Di sini lingkaran ganda atau final state-nya ada 2, ada key 7 dan juga ada key 11. Jadi kalau ditolak itu dia nggak mencapai key 7 dan juga key 11. Nah, jadi kalau dia mau diterima dari key 0 ini dia transisinya bisa ke D, E, N, terus Y gitu. Atau dari D, E, N, T, I, S, T. Nah, ini ada hierarki Chomsky. Nah, ini ada juga nih di PPT bapaknya di bagian sini nih, Chomsky hierarki. Ada regular, atau apa ya nih, tingkatan bahasanya kali. Ada regular, context free, context sensitive, dan juga recursively enumerable. Nah, kalau di sini, nih, grammarnya ya, tata bahasa berarti hierarki Chomsky itu. Tata bahasa atau grammar didefinisikan sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nih, ada penggolongan tingkat bahasa ini. Ada 4 penggolongan tingkat bahasa. Yang pertama itu ada regular atau tipe 3.
terus ada bebas free atau tipe 2, bebas konteks atau konteks free atau tipe 2, terus konteks sensitif tipe 1, dan juga unrestricted ini tipe 0-nya. Contoh mesin otomatanya tuh kayak finite state automata untuk regular tipe 3, ada DFA dan juga NFA. Untuk batasan aturan produksinya itu sendiri ada apa ini namanya? Alpha merupakan sebuah simbol variabel, terus ada beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Terus untuk bebas konteks ini mesin otomatanya adalah push down automata atau PDA. Batasan aturan produksinya adalah apa namanya tadi? Alpha. Terus yang ketiga ada konteks sensitif. Mesin otomatanya ada linear bounded automata. Batasan aturan produksinya ini adalah mutlak alpha kurang dari sama dengan mutlak beta. Terus untuk tipe 0 atau natural language, dia mesin otomatanya itu mesin Turing dan nggak ada batasan. Aturan produksi ini merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi dari suatu string ke bentuk lainnya, dan melalui aturan produksi tersebut didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Suatu aturan produksi dapat dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta, atau dapat dibaca juga alfa menurunkan beta. Sama ya kayak di sini nih. Aturan produksinya. Ini ada contoh penerapan tata bahasa. Kalau regular tipe 3 contohnya tuh A menghasilkan B, terus bebas konteks ini contohnya B menghasilkan BCA, terus konteks sensitif contohnya B menghasilkan ABCD, terus unrestricted itu ABC menghasilkan ABC juga. Oke. Nah, mungkin bahasa formal ya, kita bisa cari bahasa formal juga. Kan tadi kita dikasih tahu ya kalau bahasa formal itu adalah sekumpulan string yang memiliki aturan-aturan alfabet gitu ya. Nah, di sini alfabet nih sama dengan himpunan terbatas simbol-simbol. Contohnya tuh alfabet Latin ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Terus alfabet Yunani kayak alfa, beta, lambda, dan seterusnya. Terus alfabet biner kayak 0 dan 1. Terus kalau string ini adalah barisan yang disusun oleh simbol-simbol alfabet. Kayak A1, A2, A3, dan seterusnya. AI, anggota A adalah alfabet. Nah, terus nama lain untuk string adalah kalimat atau word. Nah, kalau
A ini adalah alfabet, maka AN menyatakan himpunan semua string dengan panjang N yang dibentuk dari himpunan A. A adalah himpunan semua rangkaian simbol dari huruf A yang terdiri dari 0 simbol atau string kosong, 1 simbol, 2 simbol, dan seterusnya. Contohnya ini misalkan 0 dan 1, maka A pangkat 0 itu sama dengan, ini apa ya bacanya, lupa. Terus A pangkat 1 sama dengan 0,1, A pangkat 2 ini berarti dia dua simbolnya ada 11, 01, 10, 11, terus ada A pangkat 3 ini 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Berarti kalau dia 4, A pangkat 4 dia bisa 0000, terus ada 0001, 0010, 0100 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada bahasa pada alfabet A adalah himpunan bagian dari A. Contohnya misalkan A, B, C. Maka contoh-contoh bahasa pada alfabetnya itu ada L1 sama dengan A, B, C, AC, ABC, dan CAB. Terus kalau L2-nya A, B, A. L3-nya atau ini apa? L4-nya AI, CBI. I-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, tata bahasa atau grammar adalah aturan yang digunakan untuk membagikan atau mengenali kalimat di dalam suatu bahasa. Contohnya ini ya, ada sentence atau kalimat. Aturannya itu nih, phrase. Ini aturan-aturannya. Tata bahasa Inggris. Adjective, the, adjective a, adjective little, singular noun. Contoh pembangkitan kalimat. Adjektifnya kan the nih, the, noun phrase, adjektif singular noun, ada little, adjektifnya little, the little singular nounnya boy, terus singular verbnya run, terus adverbnya quickly, jadi the little boy runs quickly. Oke, ya, sih. Nah, suatu A itu menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi. Bukan B. Kalau beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Ada beberapa istilah dalam aturan produksi itu sendiri. Ada simbol variabel atau non-terminal dan juga ada simbol terminal. Simbol variabel atau non-terminal itu simbol yang masih dapat diturunkan. Biasanya dilambangkan menggunakan abjad. Kalau nggak salah di Wikipedia tadi ada. Nah, ini simbol non-terminal. Kayak contohnya tuh huruf besar misalkan A, B, C. Nah, semua huruf besar kecuali S itu merupakan simbol non-terminal karena S ini kan sebagai simbol awal atau start state. Nah, selalu ada string yang tercetak miring. Misalnya ini. Ini merupakan contoh simbol non-terminal. Kalau simbol terminal ini simbol yang tidak dapat diturunkan kembali. Biasanya dilambangkan menggunakan abjad non-kapital atau huruf kecil. Nah, kayak gini contohnya. A, B, C tapi hurufnya kecil. Terus simbol-simbol operator kayak
tambah kali bagi itu juga termasuk simbol terminal. Tanda baca juga termasuk dan juga string yang bercetak tebal, misalnya if, then, else seperti ini. Nah, kayak yang udah kita dapat tadi, bahasa formal itu kan sekumpulan string. Nah, jadi sekumpulan string ini diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Contohnya itu kayak gini, ada L1 yang merupakan himpunan dari 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, dan seterusnya. Terus ada juga himpunan AA, BBB, AA, B, AA, BBB, dan seterusnya. Jadi bahasa formal itu juga termasuk sekumpulan simbol. Kayak simbol aljabar boolean 01, terus plus, kurang, kali bagi, ABC yang huruf kecil tadi, dan seterusnya. Jadi simbol itu merupakan elemen dasar yang membentuk untai. Contohnya kita punya alfabet 0 dan 1, maka 0 dan 1 ini adalah simbol dari alfabet tersebut. Nah, mungkin itu aja yang referensi yang saya gunakan untuk memahami lebih dalam lagi mengenai teori komputasi bahasa dan otomata. Tadi saya membandingkan dari PPT yang dibagikan oleh Pak Febi, dari AI juga, kemudian dari beberapa website. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.